Borussia Dortmund secara mengejutkan diberitakan ingin merekrut kiper tim juru kunci Bochum, Patrick Drewes, di bursa transfer musim panas ini. Diungkapkan Ruhr Nachrichten dan Sky Germany, Dortmund bahkan akan segera tuntaskan perekrutan Patrick Drewes dalam waktu dekat ini. Drewes, yang sebenarnya baru gabung Bochum dari Karlsruher SC musim panas lalu, diplot untuk menjadi kiper pilihan ketiga Dortmund, di belakang Gregor Kobel dan Alexander Meyer, setelah Marcel Lotka hengkang. Menurut Sky, Drewes akan tanda tangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2027 bersama Dortmund, baik kontrak langsung berdurasi 2 tahun atau kontrak opsi 1 tahun plus 1 tahun. Selain itu, Die Schwarzgelben juga akan bayarkan biaya transfer yang jumlahnya cukup kecil kepada Bochum, tim yang baru saja terdegradasi kedua Bundesliga tersebut. Direktur AC Milan, Iglitare, mengakui bahwa timnya tengah berusaha mendatangkan Luka Modric. Modric dinilai sosok yang tepat untuk jadi pemimpin di lini tengah Milan. Direktur Milan, Iglitare, mengakui bahwa Il Diavolo tengah berusaha mendatangkan Modric. Tare menilai Modric sosok yang dibutuhkan Milan. Gelandang asal Kroasia ini memang sudah tak muda. Namun, pengalaman yang dimiliki Modric bakal berguna untuk Milan yang berusaha kembali ke perburuan gelar juara Serie A. Manchester United dan Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan pertukaran pemain yang mengejutkan. Christopher Nkunku dan Alejandro Garnacho bisa saja bertukar klub musim panas ini. Kedua pemain tersebut dikabarkan tidak bahagia di klub masing-masing. Nkunku kesulitan mendapatkan menit bermain di Chelsea, sementara Garnacho konflik dengan manajer baru Man United, Ruben Amorim. Solusi pertukaran pemain dinilai bisa menguntungkan kedua belah pihak. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa transfer terpisah lebih mungkin terjadi. Baik Garnacho maupun Nkunku masih memiliki potensi besar, meski situasi di klub mereka saat ini kurang menguntungkan. Gianluigi Donnarumma antusias menyambut Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru timnas Italia. Ia antusias bekerja sama dengan Gattuso. Donnarumma senang Gattuso dipilih sebagai pelatih Italia. Kiper Paris Saint-Germain itu berharap Italia akan sukses bersama Gattuso. Saya sangat senang. Saya sudah bicara dengan Gattuso beberapa kali. Dia sangat termotivasi, seperti kami, ujar Donnarumma kepada Gazzetta dello Sport. Semoga kami bisa meraih hal-hal luar biasa bersama-sama. Saya sangat senang dia jadi pelatih kami. Ryan Ait-Nouri yakin bakal berkembang pesat di Manchester City. Hal ini karena dirinya bakal dilatih oleh Pep Guardiola. Dikutip dari SofaScore, ia persentase mencatatkan akurasi sebesar 95% dan 4 kali membuat dribble sukses. Dalam aksi bertahan, Ait-Nouri membuat 1 sapuan dan 3 tackle. Ait-Nouri yakin bakal terus berkembang di Man City. Keyakinan pemain 24 tahun tersebut didasari karena dirinya dilatih oleh Pep Guardiola. Ia menilai Guardiola menjadi salah satu manajer terbaik di dunia. Antoine Griezmann menunjukkan kesetiaannya kepada Atletico Madrid. Ia menolak tawaran dari klub MLS demi tetap bermain di Atletico. Griezmann berpeluang meninggalkan Atletico Madrid musim panas ini. Hal tersebut terjadi karena kontraknya habis Juni ini. Sejumlah tawaran datang untuk pemain asal Prancis ini. Klub asal MLS, LAFC disebut jadi yang paling serius untuk mendatangkan Griezmann. Namun, Griezmann justru memilih untuk bertahan di Atletico. Ia memperpanjang kontraknya di Wanda Metropolitano hingga 2027. Agen MLS Jerome Emery mengungkap bahwa Griezmann menolak tawaran dari LAFC sangat setia dengan Atletico. Sulit untuk merayu pemain 34 tahun meninggalkan Atletico karena di sana dirinya mendapatkan segalanya. Griezmann jadi legenda di Atletico. Los Rojiblancos juga menyanggupi gaji yang diminta mantan pemain Barcelona ini. Winger Manchester United Jadon Sancho dikaitkan dengan sejumlah klub musim panas ini, termasuk Juventus. Kedua klub juga berencana melakukan video call. Merujuk pada laporan Gianluca Di Marzio, Football Italia menyebut bahwa Juventus sudah mengagendakan video call dengan pihak dari Man United pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Juni tahun 2025. Diduga kuat bahwa Jadon Sancho bakal menjadi topik utama pembicaraan dalam vid call di antara kedua klub tersebut. Pesepak bola yang berusia 25 tahun itu kini masuk daftar jual Man United. Musim panas ini Jadon Sancho pun balik lagi ke Manchester United dengan masa depan yang terus dispekulasikan. Selain Juventus, Sancho diantaranya juga sempat dikaitkan dengan Napoli dan Fenerbahce. Rodrigo terus didekati oleh Arsenal. Selain iming-iming gaji tinggi, Arsenal juga mengandalkan faktor keluarga sebagai kunci. Pada awalnya, Arsenal santer dispekulasikan menaruh minat kepada Nico Williams. Tapi setelah pemain Athletic Club itu condong ke Barcelona, Arsenal langsung mengalihkan bidikan ke target berikutnya yakni Rodrigo. Madrid kabarnya membanderol pemainnya itu seharga 75 juta pound. Angka tersebut tampaknya siap Arsenal penuhi.
Bukan cuma itu, sumber Football Transfers menyebut Arsenal mengiming-imingi Rodrigo dengan gaji wah, yang bisa menjadikannya sebagai salah satu pemain gaji tertinggi di klub London tersebut. Merujuk data Capology, Kai Havertz musim lalu menjadi pemain Arsenal dengan upah paling tinggi. Ia mengantongi gaji 280.000 pound per pekan. Demi memuluskan jalan untuk menggaet Rodrigo, Arsenal bukan cuma pasang strategi gaji tinggi. The Gunners juga punya mengandalkan kedekatan dengan keluarga pemain bersangkutan. Saat ini Arsenal punya Paulo Xavier sebagai salah satu pemantau bakatnya. Sebelum di Arsenal, Xavier pernah bekerja di Real Madrid dan menjadi sosok yang berperan dalam mendatangkan pemain Brasil tersebut ke klub Spanyol itu. Nah, menurut Football Transfers, Paulo Xavier masih terus menjaga hubungan baik dengan pihak keluarga Rodrigo. Memanfaatkan hal itu, Xavier pun sudah melakukan pendekatan khusus ke Eric Gus, ayah sekaligus agen Rodrigo. Simone Inzaghi bicara soal keputusannya untuk meninggalkan Inter Milan dan gabung Al Hilal. Inzaghi merasa memang sudah saatnya merasakan pengalaman baru. Ini waktu yang tepat untuk pengalaman seperti ini. Saya sangat puas dan percaya diri. Saya yakin saya akan punya momen hebat bersama tim ini, ujar Inzaghi seperti dilansir Football Italia. Saya belum nonton pertandingan mereka di Piala Dunia antar klub, tapi saya kira bagi semua orang perasaan saya buat klub sudah jelas, ucap Inzaghi. Saya melewati 4 tahun yang luar biasa di sana dan cuma punya kenangan indah soal kotanya, Inter, fans, dan klub, katanya. Kesabaran Manchester United terhadap penjaga gawang mereka, Andre Onana, tampaknya sudah mulai menipis. Klub raksasa Premier League itu dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mencari kiper baru pada musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Nama kiper timnas Italia, Marco Carnesecchi, dilaporkan telah muncul sebagai target transfer utama Manchester United. Ia diproyeksikan untuk menjadi pengganti potensial bagi Andre Onana di bawah mister gawang. Meskipun Atalanta pada dasarnya tidak berniat untuk menjual kiper berusia 24 tahun itu, sikap mereka bisa saja berubah. Tawaran yang mendekati angka 50 juta euro diyakini bisa membuat Ladea luluh dan bersedia untuk bernegosiasi. Hubungan baik antara Manchester United dan Atalanta bisa menjadi kunci dalam kelancaran transfer ini. Kedua klub sebelumnya telah menjalin bisnis untuk kepindahan Amad Diallo dan Rasmus Hojlund. Menurut laporan yang sama, Marco Carnesecchi bukanlah satu-satunya pilihan bagi Manchester United. Setan Merah juga telah menyiapkan rencana cadangan yang tidak kalah mentereng. Lamine Yamal mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari seorang penggemar. Bintang Barcelona itu diolok-olok terkait Ballon d'Or. Yamal menghabiskan waktu liburannya di Brasil. Pemain berusia 17 tahun itu menikmati liburan bersama ex-penggawa Barcelona sekaligus idolanya, Neymar. Kejadian tidak mengenakan didapat Yamal saat berada di bandara selepas liburan. Dia didekati seorang penggemar yang hendak berfoto bersama. Menukil Tribuna, Yamal menolak permintaan fans tersebut. Penggemar yang kecewa kemudian mengolok-olok Yamal yang dianggapnya arogan. Lagaknya seperti pemain bintang saja. Ousmane Dembele Ballon d'Or, kata fans yang mengolok-olok Yamal. Video fans yang mengolok-olok Yamal viral di media sosial. Kejadian itu menimbulkan pro dan kontra, utamanya bagi penggemar Barcelona dan Paris Saint-Germain. Manchester United mendapat masukan berharga menjelang bursa transfer musim panas 2025. Alexander Isak disebut sebagai sosok paling ideal untuk memperkuat lini depan Setan Merah. Menurut Pallister, MU butuh pemain seperti Isak yang sudah teruji di Inggris. Ia merasa pengalaman di liga lokal menjadi nilai tambah yang penting. MU disebut harus segera menemukan penyerang yang bisa langsung memberikan dampak. Situasi tim yang sedang dalam transisi membuat kebutuhan itu menjadi mendesak. Isak dinilai bisa menjawab kebutuhan tersebut karena sudah memahami tekanan Premier League. Ia tak butuh waktu adaptasi panjang. Rumor dari Fenerbahce, sang pelatih, Jose Mourinho meminati Jadon Sancho untuk memperkuat skuadnya. Tapi ada kendalanya, nih. MU pasang harga, mulai dari 30 juta pounds atau setara 665 miliar rupiah. Dilansir dari Tribuna, klub asal Turki yakni Fenerbahce meminati Jadon Sancho. Sang pelatih, Jose Mourinho ingin melatih sang winger tersebut. Mourinho juga butuh tambahan amunisi di lini serang. Disinyalir, Mourinho yakin bisa memoles Sancho jadi penyerang sayap yang mematikan. Akan tetapi, harga jual Jadon Sancho dirasa kemahalan. Belum lagi, gaji sang pemain di angka 10 juta pounds per tahun atau setara 221 miliar rupiah terbilang besar. Liam Delap mencetak gol untuk Chelsea. Pemain 22 tahun itu juga sangat senang karena The Blues melaju ke babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Liam Delap pun mencatatkan gol pertama untuk Chelsea. Sebelumnya, dia batas memberi kontribusi assist ketika Chelsea menang atas Los Angeles FC. Rasanya luar biasa, kami butuh menang di hari ini.
Bisa mencetak gol rasanya istimewa. Yang lebih penting lagi, kami lolos ke babak berikutnya, kata Delap di situs FIFA. Pablo Torre tampaknya akan segera meninggalkan Barcelona musim panas ini. Gelandang muda itu semakin tersingkir dari rencana pelatih setelah kedatangan pemain baru. Mallorca sedang berusaha keras mendapatkan tanda tangan Pablo Torre. Klub asal Kepulauan Balearik itu membutuhkan pengganti Robert Navarro yang hengkang ke Athletic Club. Barcelona dan Mallorca dikabarkan sudah mulai bernegosiasi. Saat ini, kedua klub lebih memilih opsi pinjaman, meski transfer permanen juga mungkin terjadi. Torre dianggap cocok dengan skema pelatih Mallorca Jagoba Arrasate. Barcelona pun lebih suka jika pemainnya tetap bermain di La Liga. Barcelona tampaknya benar-benar serius untuk membangun kembali kekuatan mereka di bawah asuhan pelatih Hansi Flick. Setelah dilaporkan akan segera merampungkan transfer Nico Williams, mereka kini mengincar satu nama besar lainnya. Menurut laporan dari Talksport, raksasa Katalan itu bahkan telah mengambil langkah awal dalam perburuan ini. Mereka disebut sudah mulai melakukan komunikasi dengan pihak Manchester United untuk membahas potensi transfer Rashford. Keinginan Barcelona untuk bisa merekrut Rashford ini kabarnya datang langsung dari sang pelatih baru, Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu disebut sebagai penggemar berat dari penyerang timnas Inggris tersebut. Flick secara khusus sangat menyukai fleksibilitas yang dimiliki oleh Rashford di lini serang. Kemampuannya untuk bisa bermain di beberapa posisi berbeda dianggap akan menjadi aset yang sangat berharga bagi tim. Upaya Inter Milan untuk bisa mendapatkan tanda tangan penyerang muda berbakat, Yohan Boni, kini mendapatkan sebuah gangguan serius. Kesepakatan yang dilaporkan sudah hampir rampung itu terancam dibajak di tikungan terakhir. Sebuah klub Bundesliga, VfB Stuttgart, secara mengejutkan dilaporkan telah masuk ke dalam perburuan. Mereka mencoba untuk menyalip Inter dan menggagalkan kepindahan sang pemain ke Giuseppe Meazza. Situasi ini tentu membuat saga transfer penyerang Parma tersebut menjadi semakin panas dan menarik untuk diikuti. Lantas, seberapa serius upaya pembajakan dari Stuttgart dan seberapa besar peluang Inter untuk tetap bisa mengamankan target utamanya? Tepat di saat Inter Milan disebut sudah sangat dekat untuk bisa menuntaskan transfer Boni, VfB Stuttgart datang dengan manuver kejutan. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport, klub asal Jerman itu telah mengajukan permintaan informasi resmi kepada Parma. Meskipun begitu, Inter Milan saat ini diyakini masih berada di posisi terdepan dalam perburuan ini. Tawaran yang mereka ajukan untuk Boni dilaporkan sudah sangat mendekati harga yang diinginkan oleh Parma. Nerazzurri disebut telah menyodorkan tawaran sebesar 22 juta euro ditambah bonus senilai 3 juta euro. Angka ini hanya sedikit di bawah valuasi Parma yang menginginkan mahar sebesar 25 juta euro di awal. Bursa transfer musim panas akhirnya dibuka dan Arsenal langsung menunjukkan manuver awal mereka. Klub asal London Utara itu akan segera merampungkan transfer pertama dalam waktu dekat. Arsenal diklaim Standard akan segera meresmikan perekrutan Kepa Arrizabalaga dalam pekan ini. Transfer ini akan dilakukan dengan mengaktifkan klausul rilis sebesar 5 juta pound sterling dalam kontraknya di Chelsea. Kehadiran Kepa bukan untuk menggantikan David Raya, tapi menjadi kompetitor sekaligus pelapis yang mumpuni. Seperti musim lalu, Mikel Arteta ingin punya opsi solid di bawah Mister Gawang. Kepa sendiri musim lalu dipinjamkan ke Bournemouth. Meski bukan tampil gemilang, pengalamannya di Premier League tetap jadi nilai tambah bagi skuad Arsenal.